Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Bupati Pasuruan, Dr. Gus tak loloni wedi keliru Haji Muhammad Irsad Yusuf SEMMA. Alhamdulillah lulus. Bapak Wakil Bupati Pasuruan yang tadi disampaikan oleh Gus Irsad, insya Allah dan saya yakin mudah-mudahan tahun 2024 sudah menanggalkan jabatannya, menanggalkan kata wakil menjadi Bupati Pasuruan. Kiai Haji Mujib Imron SHMA. Dan dalam penyebutan beliau saya juga harus hati-hati, karena saya punya cerita pada saat PKPNU Angkatan Pertama, saya beberapa kali mengingat nama beliau mesti keliru. 3 kali penyebutan tetap salah. Ngapunten Gus, wekdal niku kula menyebut jenengan Mujibur Rahman. Nyebut maneh Mujibur Rahman maneng. Ketiga kalinya juga tetap Mujibur Rahman. Karena ternyata di samping beliau ada Gus Taufik. Gus Taufik itu kan Taufik Abdurrahman. Jadi ketika ngelihat Gus Mujib ada Taufik, saya menyebut Mujibur Rahman. Jadi saya juga hati-hati juga dalam menyebut beliau. Jajaran badan otonom yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Ning Haja Aidah Fitriat DRA, Aidah Fitriati MPDI, dan Ketua BCGP Ansor yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua BCGP Ansor Dr. Khairul Huda, dan badan otonom yang lain IPNU, IPPNU yang hadir, dan sahabat-sahabat pimpinan cabang Fatayat Kabupaten Pasuruan yang pada hari ini siang hari ini melaksanakan harlah yang ke-72, khususnya Ketua PC Fatayat NU Ning Hajah Nani Asmawati SAG. Tetap salah, ada yang salah. Ngapunten Ning, dengan tidak mengurangi rasa hormat sahabat-sahabat pimpinan anak cabang Fatayat sewilayah Kabupaten Pasuruan dan ranting yang hadir, alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa menghadiri puncak dari rangkaian harlah Fatayat yang ke-72, yang sebenarnya hari lahir Fatayat kalau saya baca di Google itu tanggal 24 April. Tepatnya lahir pada tanggal 24 April 1950. Mudah-mudahan tidak salah. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah mengajarkan tentang pentingnya arti pengkaderan. Dan sampai hari ini, dan seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Sakub Khalil, beliau yakin bahwa pengkaderan khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama, khususnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama,
insya Allah akan masih tetap berlangsung, bukan hanya 100 tahun, 200 tahun, tapi insya Allah akan berlangsung sampai 600 tahun lagi. Tapi kula nggih mikir, kalau nanti pada 600 tahun lagi itu sudah masanya Dajjal, nggih sinten ketua PCNU-nya? Yang ketiga, ngapunten, saya hadir di sini mewakili ketua PCNU yang tidak bisa hadir, berhalangan hadir karena beliau kebetulan menjadi sohibul hajah pelaksanaan haul muassis pondok pesantren Raudhatul Ulum Besuk, Kiai Ahmad Jufri, Kiai Muhammad Subada dan yang lain. Sehingga beliau mengamanatkan kepada saya untuk hadir di acara Halaib Fatayat yang ke-72 ini. Kami yang sudah diajarkan sebagai kader sejak awal, ketika mendapatkan perintah dari pimpinan, dari ketua, tidak boleh menolak. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang menjadi nanti yang dimintakan kepada kami, kami menyatakan siap untuk hadir dalam hal ini. Meskipun pada ketika diminta untuk hadir, saya dalam benak hati pasti diminta sambutan. Dan itu hal yang memberatkan menurut saya. Tapi tadi ketika dapat informasi bahwa sambutan PCNU sudah disampaikan oleh Rois PCNU Kiai Haji Muzakir Birul Alim, kula rodok plong. Alhamdulillah, karena sudah institusi atau struktur yang di atas kami sudah menyampaikan tausiahnya, berarti saya tidak punya mandat untuk, tidak punya bagian untuk menyampaikan sambutan. Apalagi ketika di akhir bupati, di mana-mana ketika kegiatan itu yang paling puncak adalah sambutan bupati, saya lego, saya bisa makan kue di depan. Tapi ternyata masih dipanggil. Tapi karena ini sudah harus saya sampaikan, bagaimanapun juga saya akan sebagai bentuk idkhalus surur kepada Muqassimul Awqat, maka saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pak Bupati, Wakil Bupati dan semuanya yang hadir yang saya hormati, dalam setiap kesempatan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Stakuf Khalil sering mengingatkan kepada kita bahwa sejak para muassis Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri dan muassis yang lain itu mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tujuan utamanya adalah menjaga berlakunya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga beliau selalu mengingatkan agar jangan sampai tujuan utama dari berdirinya Nahdlatul Ulama ini dilupakan. Cuman yang perlu kita tekankan adalah bahwa dalam mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para muassis menjadikan 3 pondasi dasar sebagai pilar utama, sebagai pondasi berdiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu mengawali atau menjadikan Nahdlatul Wathon yang berdiri pada tahun 2016, Nahdlatul Tujar yang berdiri pada tahun 1916, dan Nahdlatul Tujar pada 1918. Kemudian Taswikul Afkar yang kemudian berubah menjadi nama Nahdlatul Fikr. Itu adalah sebagai pilar utama berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Artinya para muassis Nahdlatul Ulama dengan tujuan utama adalah menjaga
berlakunya ajaran Islam, memperjuangkan agama Islam dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah, tapi beliau tetap memperhatikan dan menganggap penting bahwa tiga pilar utama ini adalah sesuatu yang penting untuk berlakunya jam'iyah, berlakunya organisasi, khususnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sehingga sejak berdiri maka taswirul afkar sebagai representasi dari pemikiran, pola pikir dalam pengembangan organisasi ini juga perlu dianggap penting. Kemudian yang kedua, Nahdlatul Wathon sebagai representasi dari pemahaman dan penguatan wawasan kebangsaan, kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini juga penting. Dan yang terakhir, untuk keberlangsungan jam'iyah sebagai pilar utama Nahdlatul Tujar yang didirikan oleh Kiai Bapak Hasbullah itu juga agak penting untuk menjaga agar kedepannya kemandirian jam'iyah bisa terlaksana dengan baik. Sehingga dalam platform Nahdlatul Ulama, maka NU adalah Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah. Sehingga ada tujuan yang kedua, yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang bisa menjadikan masyarakat yang bisa mensejahterakan masyarakat dan umat. Ini berarti NU juga harus bisa menjadi Jam'iyah Ijtimaiyah. Kenapa ini saya sampaikan? Sering ada ungkapan bahwa NU tidak perlu penguatan jam'iyah. NU cukup menjaga simbol-simbol ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam bentuk amaliyah-amaliyah. Perlu difahamkan bahwa NU itu bukan hanya amaliyah, tapi NU juga harus menjaga fikroh nahdiyah dan juga harokah jam'iyah. Fikroh nahdiyah kita perlu memberikan pemahaman terhadap semua kader, baik di tataran peringkat Nahdlatul Ulama dan perangkat jam'iyah Nahdlatul Ulama, bagaimana kita berpikir ke jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa berharokah, bergerak untuk dan menggerakkan demi kebesaran jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bapak Bupati, Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan hadirin yang saya hormati, sedikit saya bercerita dan ini sudah menjadi viral bahwa PBNU di masa kepemimpinan Kyai Yahya Stakuf ini dalam memprogramkan pengkaderan itu melaksanakan pengkaderan, bukan hanya pengkaderan yang bisa menggerakkan, tapi adalah pengkaderan yang sifatnya berjenjang. Alhamdulillah, kalau pada awal-awal kepemimpinan beliau dan ini viral, beliau selalu menyatakan bahwa pengkaderan PKPNU, MKNU akan di moratorium untuk kemudian dikaji ulang. Tapi mengingat dampak yang positif dari pengkaderan ini, alhamdulillah Jawa Timur mengawali untuk menginisiasi dan tabayun untuk kemudian koordinasi dengan PBNU agar bagaimana pelaksanaan PKPNU ini tetap berjalan, karena mengingat dampaknya begitu besar. Dan pada tanggal 18 Mei sebelum dilaksanakan Konbes, maka Jawa Timur dan alhamdulillah dengan tujuan untuk tahadus bin nikmah, saya termasuk yang diminta untuk membahas tentang konsep pengkaderan. Selama 2 hari kita melaksanakan FGD sehingga terbentuklah pengkaderan berjenjang dengan tujuan agar pengkaderan ini bisa berjenjang dari tingkat yang paling bawah, tingkat grassroots, sampai tingkat yang paling atas di tingkat PBNU dan berintegritas.
dan integritas mulai dari tingkat ranting, MWC, PC, MBC, dan tingkat PBNU. Sehingga terbentuklah 3 bentuk pengkaderan secara berjenjang. Yang pertama PDPKPNU atau kepanjangan dari Pendidikan Dasar Pendidikan Penggerak Nahdlatul Ulama. Dengan kata lain, setelah di moratorium dan setelah dicabut moratoriumnya, maka ke depan pengkaderan yang sudah 10 tahun kita laksanakan, yaitu pendidikan penggerak Nahdlatul Ulama, tetap dilaksanakan dengan ada penambahan nama pendidikan dasar. Dan ini menjadi pendidikan yang benar-benar dasar untuk tujuan, untuk mencetak struktur kepengurusan yang kuat di tingkat ranting dan majelis wakil cabang. Kemudian karena semangat pengkaderan ini sifatnya berjenjang, maka ada tahapan berikutnya yang namanya pendidikan menengah kepemimpinan. Nahdlatul Ulama ini adalah untuk kepengurusan, jadi yang akan menjadi pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat cabang. Dan yang paling atas ada yang namanya akademi AKNNU, Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama. Ini adalah bentuk-bentuk pengkaderan hasil penggodokan dan juga diputuskan dalam Konbes kemarin. Pak Bupati, Wakil Bupati dan hadirin hadirat, para sahabat-sahabat yang saya hormati, kalau kita membaca sejarah berdirinya Fatayat Nahdlatul Ulama, berdirinya Fatayat Nahdlatul Ulama ini adalah berawal dari keterlibatan para putri Nahdlatul Ulama, keterlibatan pemudi Nahdlatul Ulama, keterlibatan muslimat Nahdlatul Ulama yang pada waktu itu dinamakan Putri NUM kalau nggak salah. Kemudian pemudi NUM Nahdlatul Ulama Muslimat dan NUM NU Muslimat dalam kepanitiaan Muktamar ke-15 yang dilaksanakan Surabaya. Itu awal pendirian Fatayat Nahdlatul Ulama. Ketika NU merasa perlu untuk bantuan dukungan dari para kader-kader perempuan, sehingga berawal dari pelaksanaan muktamar tersebut, kemudian pada muktamar yang dilaksanakan tahun 1950, maka PBNU yang diketuai oleh Kiai Muhammad Dahlan meng-SK dan membentuk PC Fatayat atau PP Fatayat Nahdlatul Ulama. Kalau melihat dari sini, adanya Fatayat dibentuk pada saat itu dengan tujuan adalah untuk mendukung pelaksanaan program-program Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Untuk itu penting difahami bahwa dalam penataan organisasi, maka apa yang dilakukan oleh Fatayat haruslah sinergi dan berdasarkan apa yang menjadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan Qonun Asasi Nahdlatul Ulama, baik dalam pelaksanaan program-programnya maupun dalam penataan manajemen organisasinya. Sebagai jam'iyah, sebagai organisasi termasuk tidak terkecuali Fatayat, maka perlu yang pertama adalah bagaimana kita bisa menata manajemen organisasi, menata bagaimana Fatayat mulai dari tingkat pusat bukan hanya berhenti dari pengurus cabang, tapi juga sampai ke tingkat ranting, bagaimana kita bisa menata organisasi Fatayat dengan baik. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman bagaimana berorganisasi, bagaimana kepatuhan struktur Fatayat mulai dari tingkat ranting kepada peringkat dan perangkat jam'iyah Nahdlatul Ulama dan organisasi Fatayat.
Ini penting karena dalam beberapa kasus di beberapa daerah, mboten sekedhik ngapunten, tidak sedikit struktur organisasi perangkat Nahdlatul Ulama itu kurang memahami terhadap tatanan garis koordinasi dan garis hubungan antara Jam'iyah NU dan badan otonomnya. Sehingga kami rasa penataan manajemen organisasi ini juga dianggap penting untuk ditata, bukan hanya berhenti di tingkat cabang, tapi juga sampai pada grassroots organisasi, yaitu pengurus ranting. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa menata kelola, penataan pengelolaan organisasi. Bagaimana kita bisa menata kelola organisasi tidak terkecuali fatayat dengan baik, sehingga nantinya akan tercipta pemerintah NU. Tercipta pemerintah NU mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat bawah. Sehingga kalau tadi Bapak Bupati menyampaikan diharapkan ada sinergitas program dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dalam hal ini bukan hanya berhenti kalau memang penataan pengelolaan organisasi berjalan dengan baik sampai ke tingkat ranting, maka bukan tidak mungkin sinergitas program bukan hanya berhenti di tingkat kabupaten, tapi juga bisa sampai ke tingkat ranting. Artinya apa? Program-program pemerintah bukan hanya di pemerintah kabupaten, tapi juga pemerintah desa, ada sinergitas program antara pemerintah desa dengan pemerintah Nahdlatul Ulama, dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dengan semua perangkatnya tidak terkecuali Fatayat Nahdlatul Ulama. Untuk itu perlulah kami sampaikan bahwa sebagai organisasi perlulah kita untuk yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga manajemen organisasi agar ini bisa dipahami dan dilaksanakan bukan hanya oleh organisasi di tingkat cabang, tapi tidak berhenti di tingkat cabang, tapi juga sampai ke tingkat ranting dan anak ranting. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa menata kelola Jam'iyah, organisasi sampai ke tingkat ranting, sehingga apa yang disampaikan oleh Bupati sekali lagi sampaikan, bukan hanya berhenti di tingkat kabupaten, tapi juga bisa ada sinergitas program yang bisa dilaksanakan di tataran sampai ke tingkat desa, tingkat ranting, baik itu Jam'iyah Nahdlatul Ulama tidak terkecuali oleh Fatayat Nahdlatul Ulama di tingkat ranting. Pak Bupati, Wakil Bupati, dan sahabat-sahabat Fatayat yang saya hormati, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ini juga sesuai dengan apa yang menjadi bidang saya dalam organisasi. Saya dalam organisasi ini ditugasi untuk menjadi wakil ketua bidang pengkaderan dan penataan organisasi, sehingga dalam pelaksanaan program pengkaderan dan penataan organisasi 5 tahun ke depan, ada 3 program besar yang akan kami laksanakan. Yang pertama yaitu penataan pengkaderan bukan hanya di tingkat struktur Nahdlatul Ulama, peringkat Nahdlatul Ulama, tapi juga penataan pengkaderan di tingkat perangkat Nahdlatul Ulama. Yang kami lakukan adalah hari ini kami akan mencoba, yang pertama yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melakukan penataan modul pengkaderan khususnya yang berkaitan dengan materi ke-NU-an dan aswaja. Dan alhamdulillah ini sudah 90% akan selesai modulnya, sehingga nantinya materi ke-NU-an, materi aswaja itu materinya akan terlaksana secara berjenjang.
Mulai dari kalau tingkatan Ibnu, Makesta, Lakmut, kemudian Lakut, kemudian Ibnu Ansor ada PKD, pendidikan kader dasar, dilanjut dengan pendidikan kader lanjutan, kemudian yang berhenti di cabang adalah pendidikan kader lanjutan. Demikian juga di Fatayat, materi-materi KNU-nya akan sesuai modulnya akan dilaksanakan secara berjenjang. Sehingga kedepannya sudah tidak ada lagi materi aswaja, materi KNU-an itu mengikuti pengembangan materinya. Tapi pemateri harus ikut pada modul yang sudah ditentukan. Alhamdulillah ini sudah bisa insya Allah dalam 2 bulan ke depan sudah bisa diaplikasikan. Dan yang kedua, insya Allah kami juga akan mencetak para instruktur yang akan menjadi pemateri atau menjadi instruktur dalam 2 materi ini, materi KNU-an dan materi keaswajan yang kita ambilkan dari badan otonom yaitu Fatayat dan Ansor Nahdlatul Ulama. Untuk itu kepada PC Fatayat dimohon untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya yang nantinya akan kami latih untuk menjadi instruktur materi-materi aswaja dan KNU-an. Kemudian yang kedua, kami insya Allah akan bersilaturahmi kepada MBC-MBCNU untuk koordinasi, di mana nanti MBCNU diminta juga untuk konsolidasi dan koordinasi dengan badan otonom yang ada. Dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya ketika ini bisa kita lakukan, mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi jam'iyah yang bukan hanya bisa berkembang secara internal tapi juga bisa mengembangkan ke tingkat yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.